Bapak di surga mengutuk Yesus, mana datanya? Oke, yang bisa menjadikan kutuk siapa? Iya, mana datanya? Masa manusia mengutuk? Paulus yang mengutuk Yesus. Mana ada ayatnya? Nah itu Galatia 3:13. Dia ngomong, tapi bukan dia sebagai pengutuk. Maham baik-baik bang. Loh, dia yang nulis kok. Iya, itu dia nulis. Jadi penasihat hukumnya Paulus sih. Dia menulis, tapi bukan dia kutuk. Baca baik-baik teksnya. Maksud tulisan Paulus apa? Yesus dijadikan kutuk. Loh, yang nulis siapa? Loh, bedakan yang menulis dengan yang nulis menjadikan. siapa? Yang nulis Paulus. siapa? Ya. Paulus menulis info dari mana? Dia dapat ilham bang. Ilham dari mana? Ya dari Allah. Oke, Anda sudah lari. Ini ngarang ini. Oke, Anda sudah lari kemana-mana. Batalkan tema Anda bahwa itu ada Yudas. Percaya, jangan bilang ngarang bang. Oke, kami. Nah, sekarang ini sorry, tidak ada Yudas loh di Quran. Bukan Yudas yang ngomong, saya tidak masuk di situ. Diam dulu. Diam ya. Oke, silakan. Kalau nggak percaya jangan bilang ngarang dong. Ntar dulu. Apakah Anda kedua Kristen ini percaya kalau Yesus itu terkutuk? Percaya atau tidak? Dijadikan kutuk. Kalau dijadikan kutuk, apakah Yesus terkutuk? Ya dia terkutuk. Oke, makanya dia bisa jadi tebusan. Diam. Jadi Tuhan Anda terkutuk? Oke, dijadikan kutuk dia sebagai manusia. Oke, diam dulu. Apakah Anda bicara, saya suruh diam. Anda yang diam, ini bagian saya tadi. Dengerin dulu. Saya keluar. Kalau begini Anda tidak mau terima, saya keluar. Saya sudah jawab. Ya silakan. Oke, Matius, baca Matius pasal 20. Saya yang baca Matius pasal 20. Anda tadi mengatakan Oke, dijadikan kutuk. tidak kasih saya ruang. Saya keluar. Ya silakan. Gitu loh, santai aja. Oke, ya. Dengerin dulu. Anda salah membuat. Anda tuh udah akui tadi loh. Yesus dijadikan kutuk. Yesus terkutuk. Anda salah. Selama ini kalian perdengarkan Yudas yang tersalib. Salah. Dulu ini masalah kutuk dulu, belum kelar. Oke ya. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Karena dosa manusia, karena Yesus menjadi tebusan. Maka Yesus dijadikan. Ini kok lagi mau kemana-mana, bahasa Indonesia nggak jelas. Oke. Sebelum ke Bang Juma terakhir pertanyaan. Bang. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Sudah pasti Tuhan menjadikan Yesus sebagai kutukan karena terkutuk karena dia adalah sebagai penebus. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Tuhan katanya yang mengutuk Yesus. Oke. Jadi bagaimana dengan pengakuan Tuhan yang mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini maka dia menganugerahkan anaknya? Justru itu selaras bang. Oke, kalau itu selaras, lalu bagaimana dengan kemuliaannya? Tidak ada yang bergeser soal kemuliaan, tetapi Yesus harus baca di dalam Ibrani bahwa di sementara waktu, di titik waktu tertentu Yesus memang betul-betul itu tulisan yang muncul belakangan, enggak pasti saya. Anda sekarang ini atau tidak? Sekarang begini, coba Anda tunjukkan apa sebabnya Yesus itu dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Saya boleh kasih waktu 2 menit supaya jangan dipotong. Oke. Silakan. Baik ya. Matius pasal yang ke-20 ayat 19 saya baca, dan mereka di kitabnya orang Yahudi, Bung. Itu cerita yang muncul belakangan. Yang menyebabkan kemudian Tuhan mengutuk Elohim, bukan Kristen mengutuk Yesus, bukan. Tapi Tuhan Elohim yang mengutuk Yesus, itu apa sebabnya? Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana dalilnya? Jangan dipotong saya. Iya, saya minta dalil. Oke, jangan dipotong saya ya. Kejadian pasal 3 ya, itu manusia jatuh dalam dosa. Mohon jangan dipotong saya. Oke, supaya lengkap, jangan dipotong-potong, jangan di framing. Oke, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa itu manusia mengalami yang disebut kematian secara rohani dan sekaligus dihakimi dan dihukum. Lalu mereka di situ mengalami sebuah keterhukuman atau kutuk. Nah, tetapi karena kasih karunia Allah yang abang bilang tadi, Allah sangat mengasihi. Nah, siapa bisa
menyelamatkan. Maka menurut Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, maka akan tampil seorang penebus yang lahir dari seorang wanita. Jadi dari seorang manusia, keturunan perempuan. Nah, lalu ternyata siapa yang bisa memenuhi? Karena semua orang yang lahir dari rahim pasti berdosa, ya, sudah pasti berdosa. Nah, karena keberdosaan itu tidak layak mereka untuk bisa menjadi seorang penebus. Ternyata menurut Mazmur pasal yang ke-49 menyatakan bahwa untuk menjadi tebusan itu memang itu terlalu mahal. Tetapi itu sudah mengindikasikan di sana bahwa itu adalah manusia. Nah, lalu siapa? Maka harus ada manusia suci. Itulah yang kita akui bersama, Yesus sang Kalimatullah itu. Dia harus sebagai yang suci. Supaya apa? Supaya korbannya itu sempurna, lalu diterima di sisi Allah. Tetapi dia tidak harus dia harus mati. Allah tidak bisa mati, maka harus ada yang disebut tindakan Allah untuk menjadi manusia supaya dia mati. Tapi manusianya dia adalah manusia yang suci, maka dia yang menjadi korban. Maka Matius pasal yang Jangan jualan obat, Bang. Depan saya, aduh, saya mau muntah dengan konsep yang Anda barusan bawa ini. Saya minta data akurat itu untuk memberikan bukti bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Anda membawa Kejadian 3 nomor 15, apa hubungannya? Oke. Tunggu, sabar dulu. Sabar dulu. Abang bisa lompat-lompat. Abang bisa lompat-lompat. Yang loncat ke sana kemari ente kok masuk ke dalam Kejadian 3:15, habis itu menyebut lagi Mazmur 49. Siapa orang waras yang Anda ingin gilakan di sini? Nggak ada. Anda minta data, kita data. Oke, Anda diam dulu. Tak kasih data Anda. Ini biar Anda makan sendiri nih data Anda nih. Kejadian 3 nomor 15 itu apa yang tertulis di sana? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti Yesus adalah keturunan perempuan yang dimaksud. Itu namanya gelo. Wis, Anda salah. Anda terima. Makanya jangan bawa teologi Anda. Jangan Anda membodohi orang-orang yang waras di sini. Saya tanya sama saudara, siapa wanita yang dimaksud di sini? Perempuan yang dimaksud di sini siapa? Maria atau Hawa? Itu keturunanmu ya, keturunan perempuan loh ya. Maria atau Hawa? Maria atau Hawa? Maria atau Hawa? Hei. Okay. Maria atau Hawa? Coba perhatikan baik-baik. Saya baca baik-baik. Saya tanya Maria atau Hawa? Yang ibu Yesus Maria. Yang di sini penyembah Yudas, yang Kejadian 3:15 ini yang dimaksud ini Hawa atau Maria? Di dalam Kejadian pasal 3 itu Maria, tapi baca di situ keturunan Maria. Dasar itu Hawa. Inilah akibat Anda menyembah Yudas. Otak Anda sungsang. Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Anda ketahuan lompat sana, lompat sini. Saya ulang lagi, siapa yang loncat ke Kejadian 3 nomor 15? Anda atau saya? Siapa yang loncat ke sini? Fokus ke tema. Buang Yudas. Anda larang Yudas yang mati. Jangan dulu. Saya Anda tidak akan menjadikan Kejadian 3 nomor 15 ini sebagai pelampung. Anda ditertawakan sama orang yang waras. Dengarkan itu saya. Keturunan perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, di antara keturunanmu dan keturunannya. Saya tanya, perempuan yang dimaksud di sini Hawa atau Maria? Oke, Hawa. Lalu pertanyaannya, siapa keturunan Hawa yang dimaksud? Yesus. Yesus gimana? Oh, keturunan Yesus perempuan gimana? yang dimaksud di situ, keturunan perempuan. Kenapa Anda melarikan ke Yesus sementara yang dimaksud di sini adalah keturunan daripada perempuan tersebut akan saling jajah dengan iblis, makanya diutus para nabi kepada mereka karena mereka sering disesatkan. Keturunan Hawa misalnya Sodom Gomora itu keturunan Hawa dihancurkan oleh iblis. Keturunan daripada Daud, keturunan daripada Salomo itu yang dihancurkan oleh iblis. Jangan larinya ke Yesus. Anda bawa teologi Anda bawa teologi Anda. Anda parah, ini kitabnya orang Yahudi kok larinya ke Yesus. Aku akan menjadikan permusuhan antara engkau Kalau dan Anda perempuan saya ini. dikeluarkan.
Perempuan yang dimaksud di sini adalah Hawa. Kalau bilang Yudas disalib, Berarti keturunannya di salah sini. total. Berarti Kalau keturunan Yudas yang di disalib, sini Anda bukan total Yesus. salah. Silakan rombak itu, jangan bicara di mana-mana Yudas disalib. Saya Anda akan salah tetap total. gaungkan bahwa Kristen adalah orang-orang yang mengajarkan dari barat menyembah Oke, Yudas. Saya akan Anda gaungkan salah, terus. ketahuan. Belum Ketahuan ada tadi. orang Kristen yang Anda bisa bilang Yudas membuktikan disalib. bahwa Yesus adalah makhluk terkutuk. Mana dalilnya Yesus makhluk terkutuk? Mana? Tunjukkan kepada saya. Mana? Abang, Mana? Abang sudah baca di Galatia pasal 3? Jangan lari. Itu tulisan Anda lari. itu yang menjelaskan Kenapa Anda bahwa yang putih? disalib. Tunggu. Lagi, Bang. Itu yang menjelaskan bahwa yang di atas tiang salib itu manusia terkutuk. Sekarang yang saya tanya, Dijadikan. mana dalilnya Yesus terkutuk? Mana dalilnya? Mana? Oke, Ah. coba saya minta Abang pelankan, kita diskusi baik. Iya, Oke. mana dalilnya? Yang Yesus mendengar ini terkutuk? banyak loh Bang. Yang mendengar di sini banyak. Benar. Oke, benar. mari kita debat, tidak usah main begitu. Silakan Anda buka Silakan lagi Anda Galatia tunjukkan. 13 itu. Silakan Anda yang tunjukkan. mendalilkan itu. Galatia 3 nomor 13. 13 terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Sekarang Baca dari atas, baca dari atas. Sekarang Anda Baca dari atas, Bang. tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bukti perlakuan, kelakuan, tindakan Oke. Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Anda Tuhan. kena. Baca utuh ayat itu, Bang. Apa Baca Galatia 3 ayat 13. Oke, Baca dulu saya- baik, Bang. Oke, saya bacakan. Oke, saya Anda jangan bacakan. lompat-lompat. Oke. Saya bacakan. Ya, dengarkan. Pakai mulut kalau kuping Anda sudah nggak bisa. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk Oke. hukum. Nah, sekarang Sudah? tolong Nah, tunjukkan itu. tolong tunjukkan kepada saya bahwa Taurat itu adalah kutuk. Tertulis di mana? Mampus. Kenapa mampus? Anda tahu itu Taurat? Tunjukkan ke saya dalilnya Taurat itu adalah kutuk. Oke, tidak apa-apa. Kutuk Satu. Taurat itu. Oke. Dua. Hukum Taurat itu Tiga. diberikan Empat. bukan sebagai jalan keselamatan, tetapi Enam. untuk menyatakan manusia berdosa. Ya, Delapan. dan dengan Sembilan. dengan Taurat itu 10. Udah itu selesai. Udah. Oh, itu Jangan gaya jualan Anda obat. selama ini. Saya minta Itulah gaya dalil Anda di selama ini. mana Taurat itu adalah kutuk. Justru Taurat itu menjadi kutuk karena mata 1, 2, 3, tangan ganti tangan bahwa 5, Taurat itu menuntut orang yang bersalah harus dihukum. 8, Maka tuntutan dari 9, Taurat itu udah, maka dia akan menjadi terkutuk. Udah. Ini bukan gereja. Saya kasih kesempatan yang ketiga kalinya. Tolong tunjukkan Taurat itu adalah kutuk bagi manusia. 1, 2, Ulang Bang, ulang 3. Bang. Ya, tolong tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. 1. Oke. Bahwa hukum Taurat itu ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang artinya orang yang Udah. Gak ada dalil. Berarti Oke, ini karangan silakan. Paulus. Karangan Jangan bilang, Paulus ini. Anda tidak terima Paulus, tapi Anda karangan- pakai. Ini tidak ada dalilnya. Anda, gimana Ini Anda tidak ini? ada dalilnya. Tidak ada Eh, dalilnya. Bang, Saya yang dengar kita kasih banyak. Anda kesempatan Anda 3 untuk kali. melegalkan Yudas sebagai yang disalib, Anda tapi kena Paulus. Saya bacakan ulangan 6. Saya bacakan ulangan 6 supaya Anda itu waras. Jangan gila permanen ya. Jangan menyembah Yudas selamanya. Dengarkan saya. Bahwa Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya lalu baik poinnya untuk tema Anda apa? supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Wahai orang Israel, dengarkan. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk, apabila engkau baring, apabila engkau berjalan, apabila engkau bangun.
haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda di tanganmu, haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang rumahmu, pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhanmu Elohim dalam membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar yang baik yang tidak kau dirikan. Ini janji Tuhan terkait ketetapan hukum Taurat kepada Bani Israel, anak-anaknya, cucu-cucunya secara turun-temurun, bukan kutukan. Tuhan malah mengatakan supaya kamu hidup, supaya lanjut usiamu, maka kamu harus melakukan hukum Taurat. Ulangan 4, sedikit lagi. Tunggu. Anda cuma oke-oke terus dari tadi jualan obat tapi nyanda. Ulangan 4, dengarkan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan, saya jawab ya. Saya jawab. Host, saya kasih penyembah Yudas diam dulu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Ini ucapan siapa? Ini ucapan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa yang berbicara, berarti yang dibicarakan Nabi Musa adalah hukum Taurat. Nih, jelas Musa mengajarkan kepada Bani Israel hukum Taurat itu yang menyebabkan Bani Israel hidup, bukan justru terkutuk. Sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan bukti bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Silakan, nangis. Terima kasih. Anda akan buat justru Anda yang kebalik. Baca, tolong Anda buka di situ Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Baik. Silakan Anda yang buka ya. Saya buka juga di sini. Iya. Silakan. Justru ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang. Terkutuk engkau, terkutuklah engkau, terkutuk. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang mereka ini dikutuk? Karena apa? Karena tidak melakukan hukum. Kalau hukumnya dihilangkan, mana tertulis di sini bahwa bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Taurat itu adalah kutuk? Mana? Ini justru mengatakan, dengarkan saya. Dengarkan saya penyembah Yudas. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan, tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kenapa dia dikutuk? Karena dia meninggalkan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu kutuk. Bukan hukum Tauratnya yang kutuk. Justru yang kutuk itu meninggalkan hukum Taurat. Betul. Dasarnya Mazmur 19 ayat 7 hukum Taurat sempurna. Iya. Ini. Justru kalau meninggalkan hukum Taurat, dengarkan dulu supaya masuk di otak Anda kalau masih bisa berfungsi. Justru kalau orang Yahudi tidak melakukan Taurat, mereka terkutuk. Berarti Taurat ini menghindarkan manusia dari kutukan. Siapa yang melakukan hukum Taurat tidak terkutuk. Siapa yang meninggalkan hukum Taurat terkutuk. Sudah saya jawab, Bang. Silakan. Saya jawab, Bang. Suap terkutuk. Boleh saya jawab? Saya jawab sudah. Silakan. Anda sudah ngomong. Anda Silakan. tadi bilang ketika Anda membaca tulisan kitab Musa, Anda bilang itu Taurat. Nah, ternyata sekarang ada di tulisan Musa itu soal kutuk. Anda terima atau tidak, mau buat dalil lari sana sini silakan. Tapi jelas. Jangan jawab saya. Kasih saya waktu. Ada kutukan ditulis, Bang. Ini kutukan karena meninggalkan Taurat atau karena melakukan Taurat? Anda ngerti enggak? Jadi ketika dia tidak melakukan Taurat, perhatikan. Jadi gini ya, Anda jangan potong-potong. Anda kelihatan Pak marah, kelihatan sudah sempoyongan. Sempoyongan pula.
Oke, diam sudah. Santai Bung, Oke, santai ya. Bung, santai Bung. Sekarang pertanyaannya gini, adalah, supaya sehat diskusi dengar. ini. Orang terus saya mau- dengar. Orang mendapatkan kutukan karena dia melakukan Taurat, memelihara Taurat, atau karena dia meninggalkan Taurat? Jawab. Ya, jawab itu. Jawab. apa saja. Begini, untuk host, Bang host, karena nanti Jawabannya begini, langsung jawab aja. Oh, oke Bang Os, saya kira Anda orang netral tadi kan? Oke, Bang Os, silakan kita dijaga ya. Jadi gini, Biarin. yang ada di dalam hukum Taurat itu ada aturan yang disebut dengan aturan positif. Nah, udah. Kemudian konsekuensinya dari Taurat itu, konsekuensinya dari hukum itu ada, itulah yang disebutkan tadi kutuk. Tapi itu Mana disebut kutuk? Oke. Orang Anda yang mau- meninggalkan Taurat terkutuk. Hmm. Orang yang memeluk Taurat, orang yang taat kepada Taurat justru tidak terkutuk. Yang dikutuk itu yang Bang. tidak melakukan. Anda masih salah pengertian, maka izinkan saya bicara. Dengarkan. Bukan ini. Saya baca dalilnya, saya baca lagi. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan Anda sudah suara lari loh. Elohim, tidak Oke, ya. melakukan dengan setia segala perintah sudah dan ketetapan salah. yang kusampaikan. Salah memahami. Sekarang begini, orang Yahudi yang tidak melakukan Taurat terkutuk atau tidak? Oh, oke, biar saya jawab. Tapi izinkan saya bicara. Dah, tolong ya host dikasih saya waktu Pertanyaannya ya. apa yang Anda mau jawab dulu? Saya host. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Oke, biar saya jawab. Apa itu Pertanyaannya hukum apa? Taurat? Kenapa ada kutuk di dalam? Jadi pertanyaannya. menurut Anda kutuk itu apa? Bukan itu Menurut Anda pertanyaannya. kutuk yang diulangan itu apa? Parah. Saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang Parah. nih. Saya ulang ya. Kenapa Tuhan mengutuk di situ di hukum Taurat? A. Melaksanakan hukum Taurat. B. Tidak melaksanakan hukum Taurat. Silakan. Dengar ya. Oke. Kalau kutukan itu datang, itu jawab. oh, Anda mau dijelaskan? Silakanlah. Dulu dijawab Mau apa menipu dia. Oh, silakan Anda. Menipu. Silakan Anda mau framing saya, tapi saya mau jelaskan Sebentar, karena tidak. saya sebagai host, saya ulang lagi. Berdasarkan ulangan 28 nomor 15, Tuhan mengutuk bagi orang A yang melaksanakan hukum Taurat, B yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Dijawab dulu baru dijelaskan. Silakan. Ayo. Data yang kau bawa sendiri loh. Ulangan 28 nomor 15. Tuhan mengutuk orang yang A melaksanakan hukum Taurat, B yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Kita Silakan sudah dijawab kasih dulu. waktu Bang Zuma pajak panjang lebar, tapi saya tidak boleh menjelaskan panjang lebar. Anda Saya kira menjelaskan ini tapi tidak nggak fair. ditanya itu. Oke. Saya bukan tidak mau jawab, tapi saya akan dipotong-potong. Saya tidak akan jawab lagi. Silakan kita buka diskusi yang bermartabat. Nah, tapi soal Yudas atau Yesus yang disalib, silakan Bang Zuma buang itu. Nggak bisa. Anda nggak ada bukti. Nggak bisa Anda mematahkan argumentasi saya. Saya Anda berdata, menyatakan Bro. itu. Saya berdata. Galatia 3 nomor 3 itu adalah tipuan kebohongan Paulus di dalam menipu orang-orang Roma dengan mengatakan matinya Kristus adalah menebus kutuk Taurat. Mana Taurat itu dikutuk? Adalah kutukan. Tak ada. Justru orang yang meninggalkan Taurat itulah yang kena kutuk. Itu dalil. Setuju. Orang yang meninggalkan Taurat adalah orang yang dikutuk. Paulus datang kemudian menjual Yesus dengan matinya Kristus. Dia telah menghapuskan kemudian telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutukan? Justru hukum Taurat itu menyelamatkan manusia. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, siapa yang menjalankan hukum Taurat akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Baca Matius 5 nomor 19, lo ente ini murid Paulus, penyembah Yudas, kok aneh gitu loh. Bang Hos, saya bicara. Ngomong apa sampeyan, Bung? Sedikit. Dalam pikiran Paulus, ya, adanya peraturan menyebabkan adanya pelanggaran. Supaya tidak ada pelanggaran, maka hukumnya harus Aturannya dibuang. dihapuskan. Begitu sebenarnya itu, bukan Iya. aturannya yang kutuk. Anda ini gimana? Artinya supaya di negara ini tidak ada orang di penjara, maka semua undang-undang dihapuskan. Itu menurut Paulus. Ajaran apa itu?
Sedangkan Tuhannya mengatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kabur dia. Harus. Tidak bisa. Mau kayak mana? Dia mau melawan kita, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Jadi tidak salah ketika Bang Suma dan kawan-kawan mengatakan kalian itu adalah penyembah Yudas. Dah selesai. Bantah saya. Yang mana yang lebih tinggi ilmunya lagi? Naikkan ke sini. Maka ada pemain satu lagi. Silakan Saint Ignatius. Silakan. Yang mana yang kamu ambil sebagai rujukan? Apakah Yesus yang terkutuk atau Yudas yang terkutuk? Apakah yang terkutuk itu melanggar hukum Taurat atau yang terkutuk itu yang patuh taat kepada hukum Taurat? Jelas kok topiknya ini. Kabur dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Jelas di sana bahwa data yang dia bawa membuat dirinya bunuh diri. Kenapa? Jelas di sana bahwa yang dikutuk Tuhan adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya yang Terkutuk. Bukan. Inilah. Jadi, Bang Andi, dalam pikiran Paulus itu hukum Taurat itu hanya menghalang-halangi orang untuk berbuat dosa. Nah, seperti itu. Makanya dihapus itu Kita hukum sambut. itu Ntar dulu, dengan matinya Yesus. Dan kita satu sambut data lagi pemain baru. Sedikit sekali data gini. Dan satu kata Yesus ya. Adapun kata Yesus di Matius 25. Hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis. Jadi kalau Yesus dikatakan terkutuk, berarti dia di dalam neraka. Itu ya Matius 25, 41. Oke, kita sambut dulu. Ada yang punya Torah. Dia di dalam neraka. Selamat malam Mbak Billy. Ya, Lalato. Jadi tadi saya dengar ini gila. Iya, ya. Apakah Paulus ini. Nah, ini Mbak Billy jangan ke Paulus dulu. Apakah hukum karena Taurat dia itu bilang terkutuk? Taurat itu tidak sempurna. Iya, ya, silakan. Sementara seorang raja dan seorang nabi mengatakan, Torah Hashem temima mesivaneves edut Hashem nemana mahimat peti. Seorang nabi dan seorang raja berkata, Torah itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Datang Paulus, mengatakan apa? Torah itu tidak membawa kesempurnaan. Ini sadis dan gila. Ajaran Tuhan. Makanya dia disumpahin oleh Rabi siapa? Gamaliel. Berkat minim. Bunyinya, kiranya mereka segera dihancurkan, kiranya nama mereka dihapus ke dalam kitab kehidupan. 3 kali sehari kami berdoa itu. Tapi mereka ini Bang Billy menyalahartikan bahwa hukum Taurat itu mengandung kutuk. Bagaimana pendapat Bang Billy? Allahu Akbar. Yang lebih masuk logika tadi yang diterangkan oleh Aki Zuma dengan Mas Sugi. Kenapa? Bukan Tauratnya itu yang terkutuk, tapi orang yang tidak melakukan Taurat itu yang terkutuk. Itu yang benar. Tepuk tangan. Nah, ini gimana sih? Memang ya pikiran Paulus ini gila banget. Oke. Betul-betul gila cara pikir Paulus itu. Masa dia mikir adanya pelanggaran karena ada aturan. Supaya tidak terjadi pelanggaran, aturannya dihapus. Bagaimana supaya bisa aturannya itu dihapus? Yang membuat aturan harus mati di tiang salib. Ini cara pikir Paulus. Bukan begitu? Bang Billy, ciri-ciri orang yang melanggar Taurat itu seperti terangkan Bang Juma, makan suap, B, suka nipu, C, suka berbohong. Ciri-ciri orang yang melanggar Taurat seperti ini arahnya kemana ya? Orang siapa ini Bang Billy jadi tokoh? Ya kalau kita lihat tokohnya ya Paulus sudah pasti. Nah sistem keimanan apa yang begitu, yang melanggar Torah, yang makanan nggak boleh makan babi, ya, dan segalanya itu merujuk kepada sistem keyakinan yang dipeluk oleh orang teman-teman Kristen. Kenapa? Kalian mau mengambil kitab kami, kalian percaya kepada kitab perjanjian lama, kalian percaya kepada Taurat, tapi kalian tidak mau isinya. Kalian cinta Israel, tapi kalian tidak cinta Tauratnya Israel. Gitu. Dua Bang Billy.
Kenapa? Apa konsekuensi? Apakah benar orang yang disalib itu terkutuk? Iya. Hukum di saat itu? Ya kan, kalau dalam Torah itu tidak ada hukum salib, yang ada rajam, digantung, itu. Jadi yang terkutuk lah orang yang tergantung di atas pohon. Makanya itu sesuai dengan kisah para rasul berapa 39 ayat 10 itu. Terus ajaran salib ini dari mana? Roma lah. Sistem makanya Yesus itu lebih tepat di dalam Talmud. Kenapa? Hidup sebagai orang Yahudi, punya guru namanya Rabbi Yehosua bin Berakya, mempraktekkan ilmu sihir, diadili oleh Sanhedrin dinyatakan bersalah, dihukum rajam, mayatnya digantung di atas pohon, persis seperti kita para rasul 39 ayat 10. Oke, jadi kesimpulannya hukum Taurat tidak mengandung kutuk, tapi orang yang melanggar hukum Taurat dikutuk, betul ya? Iyalah, Oke. kalau orang tidak melakukan isi Torah ini kan begitu. Nah, bagaimana Galatia 3:13? Paulus berkata hukum Taurat itu mengandung kutuk. itu ya omongan Paulus itu terlalu filosofisnya itu tidak bisa dipahami. Makanya Petrus mengatakan Paulus itu, tulisan-tulisan Paulus itu sulit untuk dipahami bagi orang-orang biasa. Sulit Paulus itu untuk dipahami karena dia nggak mencela-mencela, kadang-kadang dia membela Torah, kadang-kadang dia nggak membela Torah gitu. Untuk memahami Paulus itu memang nggak usah dipahami karena dia Halo Bang Billy. mengajarkan Halo. ajaran yang benar. Malam. Iya malam. Bang Billy kan sering bergaul nih sama orang Islam itu. Kenapa Bang Billy gak masuk Islam aja gitu? Lo kenapa dari topik sono? Yahudi itu dianggap Ya, oke, kafir oke. sama orang Islam. Pertanyaan itu akan dijawab oleh ulama Yahudi, seorang rabi dari Yaman yang bernama Immanuel Ibnu Al-Fayumi. Nah, dia berkata begini dalam kitabnya yang berjudul Garden of Wisdom, Taman Hikmat. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dikirim oleh Tuhannya Israel bagi bangsa Arab pada waktu itu di zaman Jahiliyah. Ketika waktu itu ada praktek penyembahan berhala, banyak berhala di situ. Kedatangan Nabi Muhammad itu menghancurkan berhala itu dan menegakkan ajaran para nabi-nabi Israel sebelumnya. Ya, makanya dikatakan Tuhan itu memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain lewat bahasanya mereka. Ya, kepada orang Yahudi nabi-nabi Israel lewat bahasanya Ibrani, kepada orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu Nabi Muhammad dikirim lewat bahasa Arab, ya. Jadi kepada bangsa Oh, jadi ditegakkan dulu baru itu nanti pertanyaannya, ntar. ujung-ujungnya masuk Islam. saya belum selesai. Belum selesai. Kepada Tunggu. bangsa lain juga diberikan nabi. Siapa nabinya? Namanya ialah Bileam. Itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi Tuhan pakai dia untuk mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Harusnya dia mengutuki, jadi memberkati. Nah, Nabi Muhammad dalam hal ini menurut ulama besar Yahudi ya, yang dari Yaman ini, dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu dikirim oleh Hashem untuk menegakkan ajaran para nabi sebelumnya dan menghancurkan pagan-pagan yang ada di situ. Nah, begitu. Jadi apakah Tuhan itu ya? Bang Billy, kalau bisa nih, dipaksa nih Bang Billy nih. Saya juga balik pertanyaan saya. Anda dipaksa nih, ada dua pilihan, Kristen atau Islam. Kalau dipaksa, nggak ada pilihan lain daripada mati gitu. Anda milih yang mana? Ada seorang rabi yang pernah begitu, namanya Sabat To the point aja Bang, to the point. Ya, dia masuk Islam ketimbang masuk Kristen. Mantap. Tapi kalau saya, Masya Allah. ya bisa dicari di situ Sabat Tefski, dia lebih memilih masuk Islam daripada Kristen gitu. Yahudi sama Kristen kan dianggap kafir tuh sama orang Islam. Ntar dulu alasannya Bang Billy. Apa? Lebih baik. Lebih baik. Yahudi dianggap, Jadi lebih baik Bang Billy dianggap- masuk Islam aja gitu sekarang. Yahudi dianggap kafir bukan oleh orang Islam aja. Lihat di dalam kitab Yesaya, coy. Sapi aja tahu panjikannya, keledai tahu kandangnya, tapi umatku tidak tahu. Mereka umat yang bebal, orang yang bodoh, dikatakan. Jangan kata dia Al-Quran, di dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia, orang Yahudi itu habis, dikutukin, dihardik, dimarah-marahin, dibilang tolol.
Kenapa? Karena mereka meninggalkan Torah. Mereka melupakan Torah, mereka menggantikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Kita lihat kenapa Raja Ahas menaruh berhala di bait suci, kata orang gila itu. Kita lihat Raja Jekonia menato nama Yahweh di kemaluannya, apakah gila itu? Semua itu dipakai untuk menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalian menyakiti hatiku, gitu. Sengaja menyakiti hatiku. Gitu. Makanya dibuanglah orang Yahudi dari tanahnya 2 kali. Bait suci hancur, bait suci pertama hancur karena apa? Penyembahan berhala. Itu begitu. Makanya kehadiran Islam. Menurut Bang Billy, Islam dulu bro, woi. Tadi ada paksaan tuh. Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak ke Kristen? Kan enak di sana Bang Billy. Kenapa? Apa enaknya di Kristen? Ah, sana enak cuma sekali seminggu doang. Di Kristen nggak ada enaknya. Enaknya apa di Kristen? Dosanya diampuni, dosanya udah ditebus di tiang salib. Ya itu kan yang nembus siapa? Manusia. Masa Tuhan manusia bisa menembus dosa? Nggak bisa lah. Yang menembus dosa itu di dalam aturan-aturan kitab imamat, ya, untuk bisa jaga atau dosa tidak disengaja itu lewat korban hewan, gitu. Lewat korban hewan, bukan korban manusia. Nah, ini baru nih Bang Billy, the best ini. Kalau buat dosa yang disengaja itu tidak bisa pakai korban bakaran, korban sembelihan, nggak bisa. Korban yang sengaja, misalnya seperti peristiwa Daud dan Betseba, itu dosa yang disengaja. Apa yang dikatakan Daud ketika Nathan menegur dia? Nathan datang, wahai raja, rakyatmu ada yang mencuri kambing sesamanya terus dimakan. Wah, oh jadi Bang Billy gak mau masuk Islam gitu? Islam itu penyempurna loh. Kenapa saya harus masuk Islam? Wong Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yakub, yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang disembah oleh Ismail itu sama. Cuman kita berbeda syariat. Kenapa? Atau berbeda Islam kan penyempurna tuh. Kenapa? Islam kan penyempurna, Tuhannya sama. Berarti Islam lebih sempurna gitu. Kenapa Bang Billy gak masuk Islam? Gua tanya. Iya, Islam itu menyempurnakan daripada. Jadi saya balik dulu. Sain kenapa kau nggak masuk Yahudi aja? Kitab Yahudi kau pakai. Kenapa kau nggak Yahudi aja? Saya balik. Kena. Kitab Yahudi kau pakai. Kenapa kau nggak masuk Yahudi sekalian? Kena. Dia Nah, diludah. konsepnya gak gitu. Dia diludahi. Tadi dulu Bunda Rama. Tadi dulu kenapa kau nggak masuk Yahudi aja? Kau pakai kitab orang. Kenapa? Aku kan bukan orang Israel gitu. Ngapain masuk Yahudi? Oh, berarti hukum Taurat untuk siapa? Itu tuh jawab dulu Bang. Pertanyaan gua Bang Billy. Kendala lagi dia. Kendala lagi dia. Bisa, siapa bilang orang luar nggak bisa beragama Yahudi. Kita lihat itu Rabbi Akiva, Astalia Shemaya, Nabi Obadja itu bukan orang Yahudi, tapi mereka bisa beragama Yahudi kok, gitu. Nah kalian ini memakai kitab Yahudi, Tuhan kalian aja beragama Yahudi, pergi ke sinagog, sunat pada hari ke-8, membaca kitab Torah. Kok umatnya jadi Kristen? Ini bagaimana? Oh jadi Ya Tuhannya udah, Kristen Bang jadi Billy Tuhannya Kristen aja gitu. Jadi Tuhannya Kristen bertuhannya. Ada lah Tuhannya lah, kan dia berdoa Eli lama azab tani. Oh, jadi Tuhannya Oten bertuhan. Iyalah, dia punya Tuhan, Tuhan Baru Bapa. saya tidak tahu itu. Kok begitu Sen, Tuhanmu bertuhan? Tuhan Bapa itu. Oh, Tuhan anak punya Tuhan Bapa. Sen, kok bisa Tuhanmu bertuhan? Bingung, kena pusing. Pertanyaannya gitu, Sen, kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu? Sen, kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan ketimbang Hashem? Ya, pusing. Padahal dia pakai perjanjian lama loh. Silakan jawab. Lu ditanya Mbak Billy itu, Bu Sen. Kenapa nggak menuhankan Hashem? Kenapa menuhankan Yesus? Sedangkan Yesus menuhankan Hashem. Kenapa tuh? Bingung. Jangan nangis, Sen. Sen, Sen, pingsan ini anak. Sen, Sen ini kayaknya Kristen Ortodoks. Jawab dulu pertanyaan gua tadi Bang Billy. loh, Ntar gua jawab dah. Bang Billy dulu Ya. jawab. Kenapa? Kenapa gak masuk Islam malam ini kalau misalnya Tuhannya sama terus Islam itu penyempurna?
Ya, Kan saya umatnya sama tuh, muslimin. tapi bedanya Islam itu saya- penyempurna. Saya muslimun. Saya seorang muslimun. Semua nabi-nabi itu muslimun. Apa artinya apa? Submitted to God. Berserah diri kepada Tuhan. Semua nabi-nabi muslimun. Saya seorang muslim, ya. Oke, ayo dijawab. Ayo. Mau ngomong apa lagi? Sekarang kamu. Sekarang Orang kamu. muslim emang mengaku 2 kalimat syahadat. Lah, kamu tahu nggak artinya muslimun? Berserah diri, bro. Ya udah di Bagaimana aku bisa yakin masuk surga setelah meninggal? Pertanyaan ini selalu muncul dan menghantuiku. Awalnya aku bisa menjawab secara sederhana pertanyaan tersebut. Selama hidup kita harus takwa dan banyak beramal. Namun, jawaban ini tidak pernah memuaskan hatiku. Dan aku menemukan ada banyak tantangan perjalanan ke surga. Hingga akhirnya aku menemukan jawabannya. Setidaknya ada 5 tantangan untuk mencapai surga. Pertama, selama hidup kita perlu mentaati semua syariat Allah serta mendapat ampunan Allah atas dosa. Mungkinkah amalan baik kita akan cukup untuk mendapat ampunan Allah? Kedua, saat di alam kubur, manusia harus menanggung berbagai azab akibat dosanya. Ketiga, saat perhitungan dan pertimbangan. Mana yang lebih berat antara amal atau dosa akan jelas terlihat. Keempat, setelah selesai perhitungan, maka setiap jiwa masih harus melewati jembatan Syiratal Mustaqim. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Lagi, setelah bisa selamat dari jembatan, menurut ahli agama, masih ada tantangan kelima, pasrah pada bagaimana keputusan Allah. Jadi, akankah Allah menerima atau menolakku di surga setelah melewati semua tantangan itu? Aku masih belum menemukan jawaban yang memberi kedamaian di hati. Hingga satu saat, aku mencari informasi. Di sana tertulis, hari ini juga engkau akan bersama Isa Al-Masih di dalam Firdaus. Kalimat ini membuatku bertanya, bagaimana mungkin ada yang bisa memberikan jaminan surga? Temanku menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah jalan lurus Allah untuk mencapai surga. Allah mengampuni semua dosa melalui Isa Al-Masih, sehingga kita tidak perlu menanggung hukuman dosa. Bahwa siapa percaya kepada Isa Al-Masih akan diampuni dosa-dosanya melalui namanya. Sehingga jika kita mengimani Isa Al-Masih, maka tersedia rahmat Allah untuk ke surga. Dari penjelasan temanku, aku menemukan harapan agar manusia bisa selamat. Kita tidak perlu berupaya mengatasi 5 halangan di atas, dan tidak perlu khawatir bahwa pada saat terakhir Allah akan menolak kita. Aku berdoa dan mempertimbangkannya cukup lama, hingga akhirnya memutuskan menjadi pengikut Isa Al-Masih. Setelahnya, aku mengalami damai dan keyakinan di hati yang sangat berbeda. Aku rindu membagikan ini kepada semua teman-teman agar juga bisa mendapat keyakinan surga. Percayalah kepada Isa, junjungan kami yang ilahi, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Klik di sini untuk mempelajari jalan ke surga melalui Isa Al-Masih. Muslimun. berserah diri, bro. Ya udah dijawab Bang Billy tadi, dia cuma berbeda syariat aja. Itu udah dijawab. Kamu kok maksa banget sih orang memeluk Islam? Islam itu tidak paksa orang. Yang kau ditanya Bang Billy ini, kenapa kau menuhankan orang yang bertuhan? Nah, ayo jawab. Iya, saya kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhanmu ketimbang Hashem, IHWH? Ayo. Ya udah,
Sekarang kau jadi Yudaisme aja deh. Ayo, daripada kau menyembah berhala, menyembah Yudas yang terkutuk di salib, mending kau ikuti ajarannya Yesua Mesia, menyembah kepada Hasem. Daripada kau menyembah Yudas yang terkutuk di salib, gimana bro? Pusing, bingung. Nangis. Kok buka tutup sih itu piknya. Dia mau ngomong serba salah, ngomong apa gitu. Kenapa kamu menyembah Yesus ketimbang menyembah kepada Hasem? Ya, soalnya kalau gini. Kalau gua bilang Hasem mengutus anaknya, takutnya dianggap penistaan gitu. Soalnya ya gitulah, jaga-jaga. Oke, Hasem mengutus anaknya, berarti anaknya utusan, betul? Jaga-jaga. Nah, kenapa menyembah keputusan? Kenapa bukan yang mengutus? Kena. Dikit lagi mau Edin. Kena melulu tuh. Makanya jadi orang Kristen kayak lu bro, serba salah, maju kena undur kena, serius. Kalau kau pakai akalmu. Nanti Aki saya kasih itu ya buku dari ulama Yahudi namanya Nathanael Ibnu Al-Fayubi. Gua ganti pemain dulu ya. Bagus banget itu. Lu turun dulu, gua ganti ibu-ibu biar rame. Pandangannya Ya. soal Islam dan Nabi Muhammad, keren. Ribut pastilah. Mudah-mudahan Mbak Billy bisa atasin ibu-ibu ini, lagi dapat nih. Nah ini, Ibu Rasmi nih. Ini pembela Paulus ini. Ah, coba. Ya, lo shalom Rasmi, lo shalom. Ini agama apa yang bilang shalom? Saya agama Tuhanmu. Emangnya agama Tuhanku apa? Ya, Yahudi lah. Yahudi? Ya, Oh, Tuhanmu kan salah agamanya kamu. Yahudi. Tidak. Ya, oke, Tuhanmu waktu hidup di dunia ini ke sinagog apa ke gereja? Nggak ada dibilang ke bait Allah. Nggak ada sinagog atau gereja ke Nggak bait ada rumah Allah. ibadah orang. Ada ayatnya ke rumah ibadah orang Ke Yahudi. bait Allah karena Salomo membangun bait Allah. Bukan sinagog ataupun gereja. Bait Allah dibangun Salomo. Ke situlah Yesus. Boleh, coba baca ya. Baca seperti kebiasaannya Yesus setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Itu ada ayatnya. Di mana itu ayatnya ya? Kisah para Rasul 4:18-4-11. Oke, coba dibacakan. Setiap hari Sabat, Paulus pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara dengan semua yang ada di situ. Dan seterusnya. Rumah ibadah orang Yahudi mana gereja gitu. Dor. Ibu Rami, kenapa? Terus Yehonya punya anak Sealtiel, setelah pembuangan ke Babel, Sealtiel punya anak Zerubabel, ya. Iya. Terus Oke. Zerubabel punya anak Ahihud, Abihud mempunyai anak Eliakim, Eliakim punya anak Azor, Azor punya anak Sadok, Sadok punya anak Akim, Akim punya anak Eliud, Eliud anak Eleazar, Eleazar Matan, Matan Yakub, Yakub Yusuf, Yusuf suami Maryam, Maryam yaitulah lahir Isa sang Almasih. Iya. Lalu bang, Iya. Baik ya. Ada nggak yang salah dari silsilah itu? salah Apa yang salah? hitungannya. Saya nggak pernah hitung 13. Kenapa?
Saya pernah hitung, silsilah ini 13. Iya, bukan bukan. itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Oke, gimana Bang? Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius 1 nomor 11 ini, mohon maaf ya Bang ya. Di situ dikatakan Yosia memperanakkan Yekonya. Ini benar atau salah ini? Salah atau benar? Salah atau benarnya harus ada pembanding. Pembandingnya di Lukas masuk Bang itu. Pembanding. Bukan. Oh, bukan. Yosia. Saya kata. Apa yang Anda pahami ketika dituliskan Yosia memperanakkan Yekonya? Ya Yosia punya anak namanya Yekonya. Oke, baik. Lalu? Jadi Yosia punya anak bernama Yekonya. Boleh kita geser sedikit Bang? Kemana? Ke 1 Tawarik 3:16 mungkin? Oke, 1 Tawarik 3. Iya. Tawarik 3:16. Iya. Iya, coba Anda bacakan ke saya. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Sedekia. Apa yang dikatakan di sana Bang? Iya, Sedekia. Yekonya Sedekia. Oke, baik. Jadi anak-anak Yosia, anak sulungnya adalah Yohanan, anak keduanya bernama siapa Bang? Yekonya. Yoyakim. Oh iya, Yakin. Anak kedua. Anak ketiga siapa? Dari Matius. Anak ketiga siapa? 1 Tawarik 3:15 Bang. Saya lihat yang tadi. Iya. 1 Tawarik 3:15. Anak Yosia, anak-anak Yohanan, Yoyakin, Sedekia. 2 Sedekia. Anak keempat? Salum. Salum. Kita masuk ke Matius tadi, Matius 1 Bang. Yosia memperanakkan siapa? Yekonya. Balik lagi ya, saya buka lagi. Ini iya. di HP bentar ya. Atau bacain aja. Memang berat. Oke. Saya lihat ya, saya bacakan ya, saya ingatkan ya. Oke. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Yekonya diperanakkan oleh Yosia. Di dalam 1 Tawarik 3:15, anak-anak Yosia adalah Yohanan, Yoyakim, Sedekia, Salum. Mana Yekonya di situ Bang? Nggak ada. Loh, kenapa Matius mengatakan Yosia memperanakkan Yekonya? Salah ketik kali. Berat ini, makanya saya bilang wa kana kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan orang-orang kafir lainnya. Kita uji ya. Ini data Bung ya. Kita tidak mengada-ngada. Semoga Anda baca Bible yang benar. 1 Tawarik 3 nomor 15, anak-anak Yosia, yang pertama yang sulung Yohanan, yang kedua adalah Yoyakim, yang ketiga adalah Sedekia, dan yang keempat adalah Salum. Tidak ada Yekonya di sana. Nah, sekarang permasalahannya adalah di dalam Matius 1 nomor 13, Yosia memperanakkan Yekonya. Ini ilmu jurus dari mana yang digunakan oleh pengarang Matius ini? Inilah yang saya katakan Bang, pengarang-pengarang kitab saudara itu bukan menuliskan berdasarkan firman Tuhan. Muncul pertanyaan saya Bang Joseph, kenapa pengarang Matius melangkahi Yoyakim? Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, betul atau tidak? Betul. Betul. Kenapa pengarang Matius tidak menuliskan di silsilah Yesus ini di Matius 11, Matius 1 tidak menuliskan Yoyakim? Kenapa? Ya mungkin hilaf. Bukan hilaf Bang. Oh, bukan. Dia ingin menyesatkan manusia Bang. Oke. Mau bukti? Mau bukti Bang? Oke. Mau bukti Bang? Saya kasih bukti. Silsilah dulu ini. Silsilah dulu. Iya, ini kan sudah penyesatan ini. Matius 11. Satu lagi. Bentar. Matius 1. Iya. Silsilahnya kan ada satu lagi di Lukas 3 ayat 23. Sabar dulu. Mengenai silsilah, oke. Kita udah paham.
ini dulu, Yosia memperanakan Yekonya adalah sebuah kesalahan fatal, betul? Oke. Nah sekarang muncul masalah baru. Apa? Kenapa pengarang Matius menghilangkan nama Yoyakim di situ? Yang harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekonya. Kenapa Yoyakim dihapuskan di sini? Tidak dituliskan, Bang. Kenapa? Yosia anak sulungnya ialah Yohanan, anak kedua adalah Yoyakim, anak ketiga adalah Sedekia, anak keempat adalah Salum, keturunan Yoyakim adalah Yekonya. Oke. Kenapa dia tidak tuliskan Yoyakim di sini? Kenapa? Kenapa, Bang? Mau tahu alasannya? Iya, boleh. Kenapa, Oke. Bang? Di dalam Yeremia 36 nomor 30 berbunyi begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Yoyakim Yeremia berapa, Bang? Yeremia berapa? Saya mau 36 nomor 30. 3. Yes. Yes. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Paham sampai sini, Bang? Paham. Kenapa Yoyakim dihapuskan namanya di Matius 1 nomor 11? Karena Yesus adalah keturunan Yakim. Berarti Yesus tidak akan duduk di atas tahta Daud. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sampai pada pelajaran yang level 2. Kita belum sampai level 3, level 4, level 5, level 6. Kita baru level 2. Menguji kebenaran Bible dan perspektif iman Kristen yang mengatakan Yesus adalah raja yang duduk di atas tahta Daud. Ternyata pengarang Matius, kamu menghilangkan identitas Yoyakim di sini sebagai kakeknya Yesus karena kamu ingin menjual Yesus sebagai raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Pantas saja ketika ditanya kapan-kapannya Yesus duduk menjadi raja di tahta Daud. Yesus ketika datang kerajaan Daud sudah nggak ada. Ternyata memang Tuhan sudah mengutuk Yoyakim. Wahai Yoyakim, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayat Yoyakim akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ternyata nama Yoyakim dihapuskan oleh pengarang Matius karena pengarang Matius adalah orang Farisi, tahu persis bahwa keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Dan ternyata Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Alamak, maka Yoyakim harus dihapuskan namanya di dalam silsilah Yesus agar Yesus bisa dijual sebagai anak domba yang duduk di atas tahta Daud. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi gimana ini kalau sudah kayak begini ceritanya? Sejarahnya salah, silsilahnya salah, konsepnya keliru, rajanya raja palsu, ajarannya juga amburadul kayak begini. Solusinya hanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Kata Allah, siapakah mereka yang mengada-adakan kebohongan setelah datang ajaran agama Islam kepada mereka? Mereka lah yang selalu mengadakan kebohongan tentang Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kalau saudara tidak menerima petunjuk ini, berarti Anda masuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Sangat disayangkan. Saya kira begitu saudara-saudara saya yang ada di sini. Tempat satu saya lagi boleh Bang Zuma? Oh, boleh. Siap. Silakan Bang, silakan. Cuman kopi saya sampai masa akunya nggak ada ini. Gimana nih teman-teman? Lanjut. Lagi lah. Siap. Kalau memang silsilah ini saya tahu ini ngaco. Ada di perbandingan di Lukas juga ternyata beda. Dan 13 itu salah sebenarnya, 14 itu salah sebenarnya, 13 saya sudah hitung juga. Jadi mana silsilah Isa Al-Masih yang benar?
silsilah Isa Al-Masih yang benar yang mana, lalu menunjukkan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus punya istri dan punya anak, itu aja. Iya. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan tentang para nabi, ya, sebagai rasul yang datang kepada seluruh kepada manusia-manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan rasul yang kami utus, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Anda tanya seperti apa silsilah Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran adalah hukum-hukum Tuhan yang didatangkan kemudian oleh Allah untuk menjadi penjelas dan penuntun kepada kehidupan manusia dari sejak Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kiamat itu datang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Oke, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi ketika Al-Quran tidak menceritakan silsilah daripada Nabi Isa alaihissalam, itu terjawab oleh Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Seperti itu. Jadi Al-Quran didatangkan bil bayyinati was subur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang harus mereka lakukan di atas muka bumi ini. Jadi yang harus mereka lakukan bukan menghafal silsilah. Nah, dan ini bahaya nanti. Kalau kita ketemu orang Kristen, ditanya juga silsilah Paulus siapa nama bapaknya, kakeknya, buyutnya, nggak akan pernah ada yang bisa membaca menemukan itu. Seperti itu, Bang. Silakan. Kalau tidak ada silsilah, di mana kemesiasannya gitu? Kan satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang dipercaya hanya menyelamatkan manusia kan dari Al-Masih ini, Bang. Itu yang saya nggak ngerti. Oke, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak ada seorang ahli kitab pun, ya, yang ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya, selain mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Selain mereka akan beriman setelah Nabi Isa itu datang untuk yang kedua kalinya. Jadi Mesias yang ditunggu sebenarnya oleh orang Yahudi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi ketika datang yang pertama kali, mereka tolak. Dalilnya gimana? Kalau Isa Al-Masih dari Islam itu adalah Mesias dari Yahudi gitu, Bang. Al-Quranul Karim, ada yang ingat dalam surah An-Nisa ayat 159, ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ibmin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, kecuali beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Berarti Nabi Isa ini adalah Al-Masih. Makanya dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Ini dikatakan, disebutkan oleh Allah sebagai Isa Al-Masih. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan Allah?
kepada Bani Israel bahwa semua Bani Israel akan mengimani dia sebagai utusan Allah, sebagai Mesias yang mereka tunggu. Kenapa? Karena ketika datang yang kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Yohanes 12:48. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Di situ dikatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam ketika datang yang kedua kalinya, kata Allah, wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ketika datang yang kedua kalinya, maka kemudian Isa mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan dan mengingatkan kepada Bani Israel tentang perkataan-perkataan Nabi Isa ketika datang untuk pertama kalinya. Apa pembuktiannya? Saya sebagai seorang muslim menasihatkan saudara baca Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 berbicara mengenai akhir zaman. Pada zaman akhir zaman, Bani Israel semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata benar Islam itu yang telah mengajarkan bahwa yang datang kepada kita ini, yang datang dulu kita tolak, yang dulu kita hampir bunuh, itu adalah Nabi Isa yang umat Islam imani. Datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kita yang telah menolak dia, bahwa dia itu adalah yang diselamatkan. Justru yang kita tuhankan yang dibunuh, yang menggantikan dirinya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran dan juga diterangkan oleh Yohanes 12:48. Jelas itu, Bang Zuma. Kalau penghakiman itu hak Tuhan atau hak manusia, Bang? Hak Tuhan. Berarti yang datang nanti Tuhan. Berarti yang datang itu Tuhan. Bukan. Boleh saya dibantu Yohanes 5 nomor 27. Boleh nggak bantu saya, Bang? Yohanes 5. Iya. Bantu saya. 27. Siap. 86,7. Geser sedikit, kopi campur masako. Silakan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Oke. Pertanyaan saudara, yang menghakimi ini Tuhan atau manusia? Jawaban saya, Tuhan. Loh kok Yesus? Karena dia diberi kuasa untuk menghakimi. Mari kita baca Yohanes 8. Boleh bacakan saya Yohanes 8, Bang? Yohanes 8 ayat nomor? Coba nomor 16 atau nomor 15 deh. 15 sampai nomor 18. Bantu saya, Bang. Saya udah lelah ini. Suara saya udah mulai. Dek, Om, bisa minta air minum nggak? Boleh bacakan, Bang? Oke, Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16. Nomor 16-nya? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Subhanallah. Kata Yesus, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun, seorang pun aku tidak hakimi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi yang menghakimi siapa? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus tidak menghakimi siapa. Oke ya. Ada lagi? Yesus punya anak dan punya istri di mana, Bang? Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan. Itu surah apa ya? Arad ayat 23 ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman bantu saya, Bang. Iya. Arad ya? Iya. 32. Baik. Makasih Adinda yang baik hati. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam, Jannatu Aden. Itu ya dalilnya ya. Salah ya. Ar-Radu ya, Dek? Iya betul, surahnya Ar-Radu. Iya, ayat surah Ar-Radu ayat 38 38
38 atau 23? 23 tadi Jannatul Adn, saya jadi lupa. Oh, 38. Walaupun arsalna rasulan min qablika. Saya sedang menguji hafalan nanti selebes ini abangku ini. Jadi Al-Qur'anul Karim Parat ayat 38 sahabatku Yosef, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas kepada kami umat Islam, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah wa ma kana lirasul ayyatiya bi ayatin illa bi isnillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nih, jelas. Tapi kan nggak ada namanya Bang Zuma. Iya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Rasul itu salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Istrinya siapa? Namanya siapa? Gitu. Lagi-lagi Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Jangankan istrinya Nabi Isa, ibu dan ayah baginda Rasulullah Muhammad SAW aja tidak diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan dengan hukum terhadap ajaran agama Islam. Nah, sekarang mari kita lihat kitab saudara. Yesus memiliki orang yang dikasihi dan disayangi yang bersandar di dadanya. Ya, katanya Yohanes. Apa mungkin laki-laki bersandar, laki-laki dewasa bersandar di dada seorang laki-laki di depan umum? Ya, nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dibilang aneh. Inilah mungkin yang menyebabkan kemudian orang Amerika membuat Bible khusus untuk gay. Karena mereka berpikir jangankan kita, wong Tuhan kita aja sama Yohanes sandar-sandaran kok. Mungkin saya nggak nuduh loh. Saya nggak nuduh. Ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau misalkan Yohanes bukan. Alhamdulillah. Ada kata-kata murid yang dikasihinya, itu pernah dengar nggak Bang Suma? Iya. Iya, murid yang dikasihinya. Lalu murid dikasihi. Belum lagi kalau kita melihat ini Bang, melihat Lukas ya, cerita Lukas. Bagaimana kemudian Yesus menceritakan kalau Yesus itu menikah, dan ceritanya justru ada di Bible kan gitu ya. Iya. Tapi itu adalah tafsiran. Namun Yesus pernah dipanggil Rabi. Sedangkan orang-orang Yahudi dipanggil Rabi, ya. Udah punya istri. Tadi saya sudah tunjukkan di Yohanes, dia dipanggil Rabi. Iya. Betul. Iya, berarti dia sudah punya istri. Nah, kalau dia tidak punya istri, Bang, pertanyaannya. Nggak bisa dong. Kalau begitu, iya baik. Asumsi itu namanya, Bang. Oke, gimana? Oke, baik. Oke. Nah, kalau misalnya Yesus tidak menikah, Yesus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa, Bang? Mimpi basah, onani, atau dia jadi odol di dalam, jadi keju yang keras. Ini penting, Bang. Kan Yesus manusia 100%. Benar gak? Anda beriman kan Yesus 100% manusia? Benar. Sebagai manusia dia makan, betul? Betul. Saya setuju. Lapar. Ketika dia makan, maka saripati yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi suplai utama terhadap perkembangan tulangnya, betul? Oke, betul. Makanya Yesus tidak seperti pohon bonsai. Dia membesar, lengannya membesar, kakinya memanjang, ototnya sampai dia bercambang, berbulu, gondrong, dadanya berbulu. Terus nonotnya pensiun dari sejak lahir, tak kerja. Nonotnya itu kita tidak tahu. Di Alkitab tidak pernah katakan nonotnya itu mengeluarkan sperma atau tidak. Makanya itulah tadi kenapa. Karena
karena gini Bang, karena kan dia dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Maha Suci. Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Oke. Kalau seorang sperma atau tidak, kita nggak tahu Bang. Apakah dia kalau seorang laki-laki dengan seorang wanita, sabar Bang. Kalau seorang laki-laki dan seorang wanita menikah lalu mereka bersetubuh, itu suci atau tidak suci Bang? Ya kalau di dalam pemberkatan suci, kalau di luar pemberkatan haram. Nah suci berarti. Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus itu 100% manusia, saripati yang masuk ke tubuhnya menjadi sumber utama tenaga. Dia bisa berkembang fisiknya, dia menjadi gagah. Tentu sebagian menjadi sperma. Nah spermanya ini dilampiaskan dengan cara apa Bang? 501 kah? Mimpi basah atau menikah? Jadi tidak ditulis secara spesifik apakah Yesus masturbasi, apakah Yesus mimpi basah, apakah Yesus menikah gitu untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Lalu kalau itu baik saudaraku, kalau itu yang menjadi alasan, tapi kalau itu yang menjadi alasan, apa alasan bapak-bapak gereja pada awal mula menolak kitab-kitab yang menceritakan Yesus menikah? Apa alasannya? Lalu mengatakan kitab-kitab itu sebagai kitab palsu. Iya, bisa tolong buktikan penulisnya siapa, dan itu kitab-kitab itu adalah sahih dan valid, bukan hadis-hadis palsu yang menyatakan Yesus menikah punya anak. Begitu Bang. Oke, baik. Kalau Anda membaca, tapi tadi saya sudah ngajarin ya Bang ya. Bukan ngajarin, sudah memberitakan ke Abang yang dipanggil oleh Yesus di Yohanes 1 nomor 43 tadi itu siapa Bang? Filipus. Yang menurut saya sih Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Filipus Yohanes Pembaptis. Maaf. Filipus Bang. Filipus Bang ya. Filipus. Berarti Filipus ini punya hak enggak untuk menulis? Punya dong, kan dia dipanggil, betul? Punya. Betul. Terus kenapa Injil Filipus ditolak oleh gereja? Karena kalau menurut pandangan saya pribadi nih, entah salah atau benar, silakan koreksi. Filipus ini berbeda dengan Filipus yang kitab apokrifa gitu. Alasannya? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa kitab Filipus ini adalah si Filipus yang dipanggil dalam Yohanes 1 ini gitu. Oke. Tapi minimal ada yang bernama Filipus yang dipanggil, betul? Betul. Setuju. Oke. Filipus 49, hikmat yang disebutkan mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua murid lainnya. Dan ia seringkali mencium pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepada Yesus, "Mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua?" Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya? Karena Maria Magdalena adalah istri." Boleh lihat Bang? Ini kira-kira kalau sabar Bang. Sabar saudara. Ini kira-kira kalau ada kitab Filipus muncul pada saat konsili, pada saat kemudian pengkanonan kitab yang dianggap suci, kira-kira kitab ini lolos atau tidak Bang? Ya tidak Bang, karena tidak menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Supaya kitab ini tidak diloloskan, boleh tidak kitab ini dikatakan bahwa kitab palsu? Boleh nggak? Ya harus dikatakan palsu. Walaupun dia asli? Aslinya dari mana Bang? Enggak, saya tanya, walaupun dia asli? Sabar Bang, walaupun dia asli? Nah, kalau menurut Abang asli, iya, walaupun Abang asli, ya harusnya masuk. Tapi kan harus dibuktikan bahwa ini tuh kitab yang asli gitu Bang. Paham nggak Bang? Paham nggak? Saya setuju. Kalaupun dibuktikan, sabar saudaraku, saya kan udah tanya tuh, kalaupun dibuktikan ini asli, apakah gereja mau menerima? Sewajibnya menerima. Kalau diterima, apakah Kristen masih berdiri? Tuhannya punya istri? Gulung tikar atau tikal gulung?
runtuh seperti salib yang runtuh. Jadi percuma aja bang kita cari asli atau tidak. Kasihan Kristen kalau nanti pendeta-pendeta kehabisan perpuluhan kalau dibuktikan ini adalah asli. Gak perlu. Yang pasti yang harus dipercaya oleh orang Kristen adalah neraka juga butuh penghuni, bang. Itu yang pertama. Kedua, Filipus dipanggil oleh Yesus, Lukas tak pernah, Markus tak pernah. Oke, Paulus tak pernah. Sedangkan gereja, sabar bang, sabar. Sedangkan Kristen 14 buku yang dituliskan oleh Paulus itu sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Paulus ikutlah denganku. Tak ada, itu cuma cerita Lukas. Sementara Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Lukas bercerita Kisah Para Rasul 2 nomor 8, Kisah Para Rasul 9 nomor 6. Yang bercerita Lukas, sementara Lukasnya tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Filipuslah yang dipanggil. Maka selayaknya kemudian Yesus ini Filipus ini dianggap sebagai pembawa berita Injilnya Yesus. Terakhir dari saya bang, terakhir. Pernah tidak Yesus memanggil Maria dengan panggilan istri? Ya di Alkitab tak pernah ada bang. Kalau istri dalam bahasa Yunani apa bang? Nggak tahu, saya belum cek. Lalu memanggil Maria dengan panggilan apa bang? Ya Maria. Di Alkitab mana bang? Di kitab mana bang? Saya cek di Sabda. Di Yohanes, lupa saya. Ada yang ingat tak? Adik-adik saya di sini. Yohanes, oke. Dengan panggilan Gune. Ada yang ingat tidak? Asli benar teman-teman. Bang Andi, ayo kores. Apa? Bangun dong kami. Maria. Iya. Siap guru ya. Tunggu 1 menit. Sambil nyari bang, sambil nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil. Halo. Apa yang dicari? Allahu Akbar. Yesus memanggil Gune. Lupa saya bang. Dari tadi soalnya. Sambil nunggu bang, sambil pada nunggu. Oke, saya tunggu. Ini saya mau nambahkan bahwa apa 21? Bang Zuma bilang neraka butuh. Lukas 2:21. Nah tuh, sudah ada tuh. Coba. Itu pernikahan Kana ya? Iya, pernikahan di Kana. Kekurangan anggur. Bang, Lukas 2:21. Tentang sunat itu bang. Tapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Tentang Lukas 22:21. Lukas 2:21 pernikahan di Kana. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari harus disunatkan. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat yang dikandung ibunya. Itu bang. Bukan ya. Bang Zuma, saya nggak setuju. Neraka harus ada penghuninya, enggak bang. Kalau abang bisa nyelamatin orang-orang Kristen, orang-orang kita yang tersesat, abang harus selamatkan. Jangan dibiarkan diam aja, ini bahaya. Udah 2000 tahun kita tertipu, harus saatnya dihancurkan doktrin ini gitu bang. Maaf saya agak keras. Saya setuju saudaraku, makanya kami siang malam itu tampil di sini. Ya harus disampaikan, disuarakan gitu. Bang Andi. Ya, ini kita sedang suarakan bahwa Yesus memanggil Maria dengan panggilan istri, bang. Oke. Ya. Yohanes 2 ayat ya. Nomor 4 coba. 4. Itu kata ibu di situ bohong tuh. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Berarti di situ perempuan sebenarnya diganti. Maksudnya ibunya, istrinya? Apa yang ada harusnya itu? Gimana maksudnya ini nggak ngerti saya. Original teksnya itu bukan begitu. Cobalah ditampilkan di layar, coba kita lihat sama-sama. Coba teman-teman bantu saya. Oke, meluncur.
86, maaf bikin kopi tadi Bang Juma. Bikin kopi. Apa tadi apa? Tampilin aja, Res. Yohanes kan bukan John kan? Bang Res silakan. Siap. Enggak, Yohanes 24. Oke. Ya. Benar enggak ini? Nah. Barakallah. Oi, HP tua nyala. Ya, Ustaz Alif ya, apa Bang Kores? Oh, udah Ustaz Alif ya. Ya udahlah. Ustaz Alif aja. Bang Alif. Iya, Bang Alif. Ya, silakan. Itu udah nongol tuh, yang mana aja terserah. Mana aja lah, semua cepat. Di sini kan maksudnya maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan. Nah, terjemahan lain menggunakan perempuan, ada yang lain kata ibu. Nah, di sini ternyata disebut menggunakan original kata gune. Gune ini di sini siapa? Gune. Pengantin. Istri atau pengantin. Mempelai. Mempelai pengantrin. Tapi bang, maaf nih bang, masa istri Yesus ibunya sendiri bang, kan gila bang. Mustahil bagi Tuhan. Bukan begitu. Ini kan ayatnya Yesus berkata kepada ibunya saatku belum tiba. Masa istrinya ini disebut ibunya, kan gila. Saudara Joseph, dengarkan saya. Ketika original teks kitab saudara memanggil Maria, itu tidak ada Maria ibunya dan Maria Magdalena yang nggak ada. Semuanya menggunakan kata gune. Jadi yang membuat dia menjadi istri dan membuat dia menjadi ibu kandungnya atau wanita lain, itu adalah konteks. Contoh misalnya di dalam Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan, di mana mayatnya diletakkan." Kata gune di situ itu merujuk kepada Maria. Maria siapa? Maria yang diselamatkan dari Maria ada kan, Maria Magdalena ada satu lagi yang mencuci kakinya. Iya, dia dipanggil gune. Gune dalam bahasa Yunani bisa diartikan istrinya, bisa diartikan mempelai perempuan. Gune. Iya betul. Sebagai ibu. Terjemahan ibu yang sebenarnya begini, Bung. Begini, nggak ada Bung ibu. Kalau ibu dalam bahasa Yunani mater, Bung. Kalau ibu dalam bahasa Yunani mater. Oke. Lalu yang di sini, ini siapa? Maria Magdalena yang belum pernah ketemu. Kenapa dia tiba-tiba bilang, "Hai Maria Magdalena, istriku, saatku belum tiba"? Kan aneh. Kalau yang di situ mungkin aja ibunya, tapi kalau di Yohanes 13, makanya saya katakan tadi, tidak bisa kita menentukan dia istrinya atau wanita lain atau ibunya. Kenapa? Yesus selalu dituliskan dalam Bible memanggil gune. Gune itu istri, mempelai, perempuan, dan seterusnya. Kalau dari panggilan, berarti kita bilang aja hi woman. Kalau ini kan dari bahasa Inggrisnya kan hi woman kan. Berarti kalau Yesus memanggil hi woman, berarti dia menyalahi aturan Tuhan. Hormatilah ibumu. Masa dia hanya menyalahi perempuan? Iya, bukan hanya menyalahi, dia juga tidak mengakui ibunya. Hai, apa Yesus? Ada yang memanggil ibu, memanggil engkau. Ada yang memanggil engkau. Siapa ibuku, siapa saudaraku? Mereka adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yesus benar nggak? Oke, baik. Oke. Itu ayatnya ada. Berarti dia adalah anak durhaka, betul? Berarti dia anak durhaka, Bang. Ya, kalau misalkan gini ya, kalau durhaka itu gimana sih? Maksudnya durhaka itu kita menghina ibu kita. Anda mengatakan tidak, tadi, Iya. mengakui Yesus tidak mengakui ibunya. Iya. Durhaka atau tidak?
Ya kalau dalam konteks misalkan kita secara awam durhaka, saya akui itu durhaka. Tapi ayat ini ditulis dalam konteks dia tuh waktu itu sedang mengajar, waktu itu dipanggil sama ibunya, sudahlah berhenti, jangan kegilaan seperti ini gitu, untuk menghentikan kehendak Allah, memberitakan Injil. Saat itu coba diberhentikan oleh ibunya. Yesus berhenti, kamu dipanggil tuh sama ibu kamu tuh. Yesus tanya, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini, nih yang duduk di sebelah saya, di kaki saya, mendengarkan saya bersabda, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Begitu Bang Zuma, silahkan. Oke, berarti Yesus itu terindikasi anak durhaka. Nah, sekarang gini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Gune, mengapa engkau menangis? Kan gitu ya. Nah, sekarang di sini disebut Maria ini sebagai Gune juga. Sedangkan malaikat yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri yang menyerupai malaikat yang tadinya adalah mayat yang hidup kembali, dibangkitkan. Itu jelas. Yohanes berapa, Bang? Yohanes berapa? Jadi kalau saudara Yohanes 20:13 coba. 23. Saya cek 20:13. Yohanes 23, nggak ada Yohanes 23, 21 maksimal. 20 nomor 13. 20 nomor 13. 20 nomor 13. 20:13. Oke. Kata malaikat-malaikat itu pada ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Oke. Dilihat di Marianya. Iya, Maria dipanggil Gune kan? Oke. Oke. Nah, yang tadi itu kita sudah sampai kepada titik kesimpulan bahwasanya ketika kitab Filipus ini benar-benar Injil yang asli, maka apakah akan diloloskan oleh gereja-gereja pada saat pengkanonan kitab? Ternyata tidak. Jadi percuma aja. Percuma aja. Nah, sedangkan kalau dikatakan Injil apokripa itu berarti Injil yang disembunyikan, bukan Injil palsu, tapi Injil yang disembunyikan. Kan gitu ya. Oke, mungkin cukup teman dari saya. Silakan. Barakallahu Bunda. Masya Allah. Ya, sama-sama Bang. Thank you Bang Suma. Ini perjalanan di Bunda, Masya Allah. Viewernya luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita. Amin. Allahumma amin. Jadi menurut informasi, silakan Pak Yosef sudah silakan ada hal-hal yang kedepannya lebih baik. Oke, amin. Semoga lanjut. Iya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada Bang Yosef, ketika ada kata ucapan saya yang keliru, yang hilap menyakiti hati Abang, tolong saya dimaafkan, saya manusia biasa. Tujuan saya sebagaimana niatan Abang untuk mencerahkan umat supaya tidak disesatkan, neraka harus kosong menurut Abang nih ya. Amin. Artinya bahwasanya kita manusia yang hidup di zaman sekarang, janganlah ada yang ke neraka ya. Biarlah orang-orang yang kemarin-kemarin aja yang ke neraka. Kita yang hidup di masa ajaran agama benar ini datang, semuanya masuk ke dalam surga gitu ya. Terutama dewa mungkin kalau masih mau ke sana mampir sebentar saja. Terlalu banyak janda disakitin soalnya. Sama-sama Bang. Oke teman-teman sekalian. Salah-salah juga. Ya, saya minta maaf sama-sama Bang Yosef, teman-teman, para guru-guru saya di sini. Saya menguasai forum, saya minta maaf, saya lagi semangat-semangatnya. Masya Allah. Harusnya saudara semualah yang tampil ya untuk membagi-bagikan ilmu yang antum semua punya. Karena selayaknya saya hanya seorang murid di sini. Banyak saya belajar dari narasi-narasi sederhana kalian yang saya rangkai menjadi sebuah penyampaian yang mungkin bernilai edukasi. Saya kira demikian untuk sementara. Di tempat saya sudah jam 12 lewat, saya harus istirahat dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Laskar Api yang ada di bawah tetap semangat. Begitu juga yang ada di channel Sukip Lemabas dan channel
yang berafiliasi dengan Komal yang kita cinta ini, semoga kita semua mendapatkan rahmat, kesehatan dunia akhirat. Akhir kalam, akhir subhanakallahumma bihamdi, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, gimana bang? Bang Yosef. Ya dilanjut dengan yang lain saja, Bang Kurunda mau istirahat ya. Ya gimana Bang Yosef? Kenapa Bang Yosef? Ada yang mau disampaikan Bang Yosef? Bang Zuma, saya mau ngobrol, saya pengen belajar sama Bang Zuma lebih dalam lagi. Saya pengen belajar sama Bang Zuma, tolong izinin ya Bang, tolong saya mohon dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bang. Iya, ya, Bang, tolong Bang. Baik. Jadi masuk muda. Bisa. Baik. Saya bersedia. 24 jam Bang Yosef buat Anda waktunya untuk Bang Zuma. Saya bersedia Iya. Siap. Besok lagi insya Allah ada waktu Bang Yosef kita diskusikan. Saudara Yosef mau bertanya kepada saya tentang Islam, apapun itu. Setahu saya pasti akan saya sampaikan kepada Abang. Tak akan ada yang saya sembunyikan dan tak akan ada yang saya lebih-lebihkan. Kecuali kurang karena minimnya ilmu saya. Tapi kalau lebih itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Yosef ya. Teman-teman, terima kasih. Kembali yang kemana-mana Pak Yosef mau berdiskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi tadi Pak Yosef, gitu ya Pak Yosef. Ya maaf ini bukan menyanggah, bukan mendebat. Saya apresiasi kepada Pak Yosef sebagai pengamat ya. Benar-benar Pak Yosef itu ingin tahu dan jujur dalam memaknai suatu bahasa Indonesia yang baik tadi. Artinya kalau connect ya connect, kalau enggak ya enggak gitu ya. Itu apresiasi buat Anda. Beda kalau orang ingin main-main, beda juga orang kalau lagi serius. Itu tanggapan saya buat Pak Yosef. Ya, jadi ada Bang Andi, Bang Kores, Ustadz Alif, yang lainnya. Ini kan perdana nih ya di room saya, di kamar saya, Kurunda. Gimana, nyaman nggak? Nggak ada kopinya, nggak nyaman. Ya Allah, ya ini luar biasa teman-teman moderator yang bekerja semuanya. Alhamdulillah. AC-nya juga kayaknya lama nggak diservis, beda. Bentar dulu. Yang kedua tanggapan saya buat Pak Yosef agak sedikit tadi banyak data-data yang diberikan oleh Bang Zuma. Pak Yosef agak sedikit banyak pertanyaan. Kok bisa begitu ya? Terutama di Bible itu Pak Yosef jujur dalam menyikapi, berbeda sama Kristen yang lain Pak Yosef. Karena ada apa ini Pak Yosef? Bisa komentar dikit Bang? Sudah saya katakan dari awal, dari kemarin saya katakan, saya 12 tahun, saya percaya Kristen, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Sampai kemarin ada pria cantik mengatakan Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus. Di situ saya kaget, dan saya tahu ada gereja Isa Al-Masih. Nggak mungkin Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus. Karena dari awal kita tahu, dan saya buka di Alkitab Sabda, semuanya kata Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Nggak mungkin ini orang yang berbeda, pasti ini orangnya sama. Gitu. Dan saya cari. Makin ke dalam saya lihat banyak perubahan. Kitab-kitab TB dirubah dari Syelaber, dari PL, kata Tuhan, dari Tuhan jadi Tuhan, kata babi jadi babi hutan, kata Maryam jadi Maria. Perubahan-perubahan itu yang tidak bisa saya pungkiri. Ini terjadi. Dan saya mencari tahu kenapa. Begitu Bang. Masya Allah Pak Yosef. Dan saya ikutin banyak sekali dari Kainama, dari Donitan, podcast dari siapa lagi ya? Ya pokoknya yang dari mualaf Ustadz Felix Xiao, saya lihat semuanya itu ya. Ini emang ada keganjalan bahwa doktrin ini itu apa gitu. Menjadikan Yesus Tuhan harus satu-satunya juru selamat ini itu apa gitu. Saya pengen tahu. Oke, karena kan ini agama warisan Pak. Kita didoktrin dari kecil, kamu terima mentah-mentah, ini Yesus Tuhan, kamu Yesus Tuhan. Alkitab jatuh aja merasa berdosa gitu. Itu kan suatu doktrin yang ngaco, istilahnya saya bilang ngaco, terus terang aja gitu. Jadi yang saya mau cari adalah kebenaran. Dan satu lagi, saya juga belajar Buddhis. Di Buddhis itu ada satu ajaran yang berbeda dengan Samawi ini gitu. Satu ajaran yang sangat-sangat
berbeda, bertolak belakang lah. Tapi ajaran kasihnya lebih besar. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada negatif-negatif yang sentimen seperti teroris yang dari Islam. Di Buddha itu semuanya tidak ada, Bang. Saya ngelihat di Buddha itu sangat damai. Jadi sekarang saya itu lagi di persimpangan. Saya ingin masuk ke Buddha atau masuk ke Islam. Begitu, Bang. Oke. Kalau saya bisa bukan menunjukkan peperangan di Buddhis gimana? Di Buddhis ada perpecahan namanya Theravada. Tapi jangan bahas itu lah. Saya nggak enak soalnya saya nggak enak. Soalnya orang Buddhisnya nggak ada di sini. Ya. Kami nggak enak bahas itu. Ya. Jadi saya bisa menampilkan data-datanya, data-datanya. Ya. Jadi di Japri aja. Jepri kali Jepri. Iya. Nama saya Jepri. Taruh dulu, Pak. Iya, Jepri. Jadi begini Pak Yosef izin. Seseorang yang selama ini terdoktrin dari kecil, terus kemudian mulai terbuka akal dan kritis ya, apa yang selama ini kritis terhadap selama ini doktrinnya itu suatu langkah maju. Ini dulu yang perlu dibuka, doktrin dihilangkan, terus bertanya, lo kok kenapa bisa begini gitu. Caranya adalah ya benar, Pak Yosef udah nggak salah langkah membandingkan antara LAI, DLT dan Slaber itu gitu. Nah, terus kemudian mulai mencari berdiskusi sharing di luar nama Anda kan gitu. Menemukan sosok Bang Juma, Bang Dewa, Ustadz Alif. Ya saling sharing. Kita di sini kan nggak ada pemaksaan kan gitu. Ya contoh tadi antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih itu yang mana sih sebenarnya bahasa serumpun? Dan tidak ada manusia di muka bumi ini bisa membuktikan kalau ada dua perempuan di zaman itu melahirkan tanpa seorang ayah biologis, cuma satu. Namanya Maria, kalau di Al-Quran itu Maryam. Nah anaknya namanya Yesua Al-Masih Isa, kalau di Al-Quran Isa. Nah yang problem ini kenapa menjadi Yesus Kristus? Nah ini kan sudah dipikirkan matang-matang oleh Pak Yosef nih. Ya kalau kami sih memang dari dulu nggak pernah bilang berbeda antara Yesua Al-Masih dengan Nabi Isa. Isa dan Isa nggak pernah bilang berbeda. Yang berbeda itu Yesus, karena dia Yunani gitu loh. Nah kalau dibawa sebagai akal sehat, ya tentu sosok yang berbeda, kisahnya sosok yang sama, kisahnya di Bible dengan Al-Quran yang berbeda. Mari kita pikirkan akal sehat. Secara akal sehatnya adalah gini Pak Yosef. Di dalam Bible itu, kasihan loh itu kisahnya Pak. Sangat-sangat menistakan anaknya Maria itu di sana. Kalau di Al-Quran Pak, kami dimuliakan. Gak pernah diapa-apakan gitu loh. Diolok-olok di Bible itu Pak. Ditelanjangin, mohon maaf. Diberi mahkota berduri. Diludahi gitu loh. Apa ini yang kita mau percaya? Nah kalau ini sudah terbuka, ya monggo. Kami siap untuk berdiskusi baik-baik. Semoga Pak Yosef kedepannya lebih baik. Itu dari komentar saya diskusi yang tadi Pak Yosef. Terima kasih. Terima kasih Bang, makasih banyak. Jadi saya tahu yang penistaan dari Alkitab memang terlihat sangat menjelek-jelekan dan menghina. Tapi itu kan maksudnya ada yang lain gitu, terselubung, yaitu penebusan dosa gitu Bang. Yang sudah ditanamkan sejak saya balita kali. Jadi yang itu yang mau saya korek. Begitu Bang. Untuk penebusan dosa, Wak masuk Wak atau Ustaz Alif? Gantian. Bebas, Dewa mah siap. Penebusan dosa seperti apa maksudnya. Tapi sebelum masuk ke situ, boleh nggak Dewa ngasih PR satu aja? Pak Yosef. Iya Bang, gimana Bang? Nanti Pak Yosef tanyakan ke pendeta ya, PR-nya dari Dewa. Pak Yosef tadi kan sudah mengakui kalau Lukas itu bukanlah murid Yesus. Lukas tidak dengan Yesus, apalagi dengan Bunda Maria. Betul ya? Betul. Baik. Sekarang Pak Yosef buka Lukas 1 nomor 29. Lukas 1 29. Ya, 29. Ya. Ya, silakan dibacakan, Mbak. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Baik, siap. Di dalam Lukas 1:29
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Pertanyaan saya, Lukas tahu dari mana ketika Bunda Maria berkata di dalam hatinya? Silakan ya, tanyakan ke pendeta gitu ya, tahu dari mana gitu ya. Maksudnya Lukas mendapat berita bahwa Maria terkejut akan salam itu gitu. Lukas kan di sini Maria terkejut mendengar perkataan itu dari malaikat ya, dan dia berkata di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Berkata dalam hati nih Bunda Maria. Nah, pertanyaan saya, Lukas ini tahu dari mana ketika yang namanya Bunda Maria berkata dalam hati? Tahu dari mana dia? Oh, jadi Maria berkata dalam hatinya, dari mana dia tahu gitu ya? Okay. Nah, itu ya. Sedangkan Lukas hidupnya tidak sejaman dengan Bunda Maria, bahkan tidak sejaman dengan Yesus. Tahu dari mana Bunda Maria berkata dalam hati? Apa arti salam ini? Nah, itu ya. Tanyakan ke pendeta ya. Kalau ada jawabannya, saya siap besok habis maghrib kawin lagi. Beneran saya. Kalau ada jawabannya ya. Kok gitu? Coba jawab. Saya coba jawab. Iya, iya. Ilham Roh Kudus. Ilham dari Roh Kudus. Sekarang baca Lukas 1 dan 2. Baca. 1 dan 2. Oke. Penyelidikan itu mah. Dikasih tahu. Udah, poinnya itu ya Pak Yosef ya. Lukas hasil menyelidiki, bukan mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Bukan, ya. Di dalam Lukas 1, Lukas 2 sampai Lukas 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa